Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Program Studi Pendidikan Matematika UKSW, perkenalkan nama saya Antoni Darmawan dengan NIM 20202019-041. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul proses berpikir aljabar siswa ditinjau dari gaya kognitif field independent dan field dependent. Definisi dari proses berpikir aljabar pada disampaikan oleh Kusumaningsih pada tahun 2020, di mana proses ini mencangkup identifikasi masalah, penghubungan, generalisasi, dan menyatakan dalam bentuk simbol. Rupanya konsep ini juga sejalan dengan konsepnya Silviani pada tahun 2020, di mana dia menyatakan bahwa pengembangan pemikiran aljabar melibatkan pengenalan pola dalam konteks matematika atau situasi khusus, serta membentuk hubungan antara simbol-simbol dan menghasilkan generalisasi melalui manipulasi simbolik. Menurut Indra Warsi pada tahun 2019, siswa yang memiliki kemampuan berpikir aljabar yang baik biasanya lebih terampil dalam menyelesaikan masalah matematika. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua siswa mampu untuk menyelesaikan masalah soal matematikanya dengan sendirinya. Menurut Borko pada tahun 2005, pendidik perlu menganalisis setiap aspek pemikiran aljabar siswa gunanya untuk dapat memberikan bantuan yang efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Yani pada tahun 2016 dan Bakti pada 2020 menunjukkan bahwa analisis terhadap pemikiran siswa dalam konteksnya ini adalah berpikir aljabar dapat meningkatkan kreativitas dan kontekstual mereka, serta dapat memberikan tingkat pemahaman dan keterampilan pada siswa itu sendiri. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terkait dengan proses pemikiran aljabar siswa dalam menghadapi soal matematika menjadi suatu kebutuhan. Banyak sekali jenis berpikir aljabar yang telah dicetuskan oleh para ahli sebelumnya. Nah, salah satunya yang dicetuskan oleh Liu Hecha pada tahun 2004, di mana kesuksesan dan pemahaman dalam aljabar ini didasarkan pada 6 jenis, yaitu generalisasi, di mana siswa diminta untuk dapat menemukan pola, kemudian abstraksi, di mana siswa mampu untuk bisa menggunakan simbol berdasarkan konsep yang sudah mereka pelajari, kemudian berpikir analisis, di mana mereka menerapkan strateginya untuk menemukan hasil yang tepat. Kemudian ada berpikir dinamis, di mana mereka mampu untuk menyelesaikan soal dengan strategi lebih dari satu. Kemudian ada pemodelan, di mana mereka mempresentasikan atau memvisualisasikan matematika dalam bentuk ekspresi matematika, dan untuk bisa memberikan visualisasi terhadap situasi dalam penyelesaian soal. Dan yang terakhir pada organisasi, di mana mereka harus bisa untuk memilah informasi yang mereka inginkan untuk menyelesaikan soal tersebut. Menurut Kusumaningsih pada tahun 2020, dalam pembelajaran matematika, siswa biasanya menunjukkan berbagai jenis proses berpikir aljabar dalam menyelesaikan setiap masalahnya. Tapi perbedaan ini bisa disebabkan oleh banyaknya jenis gaya kognitif siswa. Nah, gaya kognitif siswa menurut Hayab pada tahun 2019 merupakan pendekatan individu dalam mengumpulkan, menyimpan, mengembangkan, dan merespon informasi serta menanggapi masalah dalam konteks kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini rupanya sejalan dengan pendapatnya dari Indra Warsi pada tahun 2019, di mana gaya kognitif ini merujuk pada kemampuan konsensus individu dalam cara mereka memproses informasi. Dengan ini, memahami gaya kognitif mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan matematika mereka. Terdapat banyak sekali jenis dari gaya kognitif. Nah, pada kali ini Witkin pada tahun 1997 mengklasifikasikan gaya kognitif menjadi dua, yaitu field independent dan field dependent. Field independent adalah ketika seorang menemukan masalah atau menemukan pemecahan masalah didasarkan secara analitik, kemudian
dianalisis secara mendetail atau bagian-bagian kecil, kemudian menemukan hubungan di antara mereka. Sementara untuk field dependent itu adalah ketika seseorang cenderung untuk melihat masalah secara keseluruhannya, menghadapinya sebagai suatu kesulitan mutu, dan mungkin mengalami kesulitan untuk bisa memecahkan secara bagian-bagian secara terpisah. Nah, berdasarkan konteks tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses berpikir ajabar siswa, yaitu siswa field independent dan field dependent, dalam menyelesaikan soal barisan. Jenis penelitian kali ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk waktu dan tempatnya ada di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga di semester Gasal pada tahun ajaran 2023-2024, dengan subjek penelitiannya yaitu siswa-siswi dari kelas 10 SMA Kristen Satya Wacana. Untuk teknik pengumpulan datanya ada menggunakan tes tulis dan wawancara. Untuk instrumennya ada tes GFT untuk bisa membagi gaya kognitif siswa, yaitu mana yang siswa yang independen dan mana yang dependen. Dengan skor penjumlahannya, kalau siswa independen skor dari tes GFT-nya adalah 10-18. Kemudian kalau untuk field dependent, skornya itu adalah 1-9. Ada soal barisan juga yang mencakup semua 6 indikator dari literature tadi. Kemudian ada pedoman wawancara dan ada dokumentasi. Untuk teknik analisis data menggunakan data collection, data reduction, data display, dan verification. Dalam hasil pembahasan kali ini, pada kelas 10 SMA Kristen Satya Wacana, total siswa adalah 24. Kemudian dari hasil GFT yang sudah mereka kerjakan, rupanya terbagi menjadi 2, yaitu 19 siswa merupakan field independent dan 5 siswa lainnya adalah field dependent. Nah, dari hasil tersebut nanti akan diambil untuk mewakili masing-masing dari field dependent, masing-masing dari field independent dan dependent itu 2, yaitu dengan kodenya field independent ini adalah I1 I2, kemudian dependent itu adalah D1 D2. Pada untuk bagian generalisasi, yaitu penemuan pola, kedua subjek mampu menemukan pola. Tapi dalam prosesnya pada I1 dan I2 lebih merinci dibandingkan dengan D1 dan D2. Merincinya yang seperti apa? Merincinya yaitu pada pengenalan angka pola tersebut, I1 dan I2 mampu mengetahui bahwa itu merupakan pola bilangan prima sebelum mereka mengetahui bahwa pola tersebut adalah 6, 8, 10 dan dengan beda akhirnya 2. Sedangkan pada D1 dan D2 mereka tidak mampu untuk menemukan bahwa pola-pola bilangan tersebut merupakan pola bilangan prima. Nah, hasil penelitian ini juga sejalan dengan musyawarah pada tahun 2023, di mana penelitian pada musyawarah ini field independent dan field dependent memang mampu untuk menemukan pola, tapi dalam prosesnya field independent lebih merinci dalam proses untuk mendapatkan pola tersebut dibandingkan dengan field dependent. Pada bagian abstraksi, yaitu penggunaan simbol, keempat subjek tersebut mampu untuk menggunakan simbol berdasarkan dengan konsep yang sudah mereka pelajari, yaitu konsep barisan, di mana mereka mampu menyebutkan A sebagai statusnya, sebagai bilangan awalnya, kemudian B sebagai bedanya, N sebagai urutannya. Nah, dalam hal ini juga sejalan dengan Septiani pada tahun 2020, di mana field independent dan field dependent itu mampu menjelaskan makna dari simbol-simbol tersebut berdasarkan dengan konsep yang sudah mereka pelajari dan dapat menggunakannya secara efisien. Pada berpikir analitik, nah ini adalah bagaimana mereka menerapkan strateginya untuk menemukan hasil yang tepat. Pada metode sistematis yang digunakan oleh I1 dan I2, mereka mampu menemukan hasilnya dengan sangat tepat dengan menggunakan metode yang sangat efisien juga. Nah, berbeda dengan D1 dan D2, mereka menggunakan metode penggunaan sistematis yang berurutan, tapi hasilnya itu berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh I1 dan I2.
Rupanya terletak ada kesalahan perhitungan, yang berarti metode sistematis pada D1 dan D2 dalam proses menemukan hasil yang tepat pada berpikir analitik itu tidak terpenuhi. Nah, hasil penelitian ini rupanya sejalan dengan Wulan pada tahun 2019, di mana siswa pada field independen memang mampu untuk bisa menerapkan lebih baik dalam strateginya ketimbang dengan field dependent. Pada berpikir dinamis, strategi yang digunakan oleh I1 dan I2 lebih beragam ketimbang dengan strategi yang digunakan oleh D1 dan D2, di mana D1 dan D2 hanya menggunakan pengurutan angka. Sedangkan strategi yang digunakan oleh I1 dan I2, mereka bisa menggunakan rumus, mereka bisa menerapkan menggunakan logika mereka, selain menggunakan pengurutan untuk menemukan hasilnya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian digunakan oleh Anif pada tahun 2021, di mana dia menjelaskan bahwa field independent biasanya memang mampu untuk bisa menciptakan strategi untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Sedangkan pada field independent, biasanya mereka hanya mengikuti dengan konsep yang sudah mereka pelajari tanpa mengembangkan strategi yang sudah mereka pelajari tersebut. Pada tahap pemodelan, keempat subjek mampu memodelkan, di mana mereka memodelkan situasi di barisan tersebut memiliki sebuah pola di mana angka-angka tersebut memiliki pola yang sama. Nah, hal ini juga sejalan dengan penelitian Susanti pada tahun 2017, di mana field independent dan field dependent memang mampu untuk mempresentasikan model berdasarkan situasinya jika mereka memiliki konsep yang kuat dan memiliki konsep yang bisa mereka presentasikan tersebut. Pada bagian organisasi, informasi yang ditulis oleh I1 dan I2 dan D1 dan D2 sebagai berikut. Nah, pada I1 dan I2 mereka menuliskan informasi secara rinci walaupun memang dalam bentuk yang berbeda. Ada yang berbentuk naratif dan ada yang berbentuk poin. Kemudian untuk D1 dan D2 mereka lebih simpel, mereka lebih jelas apa yang diketahuinya, apa yang ditanya, sudah seperti itu. Nah, rupanya hasil penelitian ini juga sama dengan gramatika pada tahun 2020, di mana field independent biasanya memang lebih terperinci secara untuk menggali informasi ketimbang dengan field dependent, di mana field dependent mendapatkan menggali informasinya yang lebih jelas saja. Nah, berdasarkan dari hasil analisis tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa field independent adalah individu dengan cenderung melakukan analisis secara mendalam, menemukan pola secara mendetail, menggunakan berbagai strategi untuk menyelesaikan soal matematika, dan juga mereka cenderung menyelesaikan informasi secara mendetail. Nah, berbanding terbalik dengan field dependent nih, di mana mereka menggunakan pendekatan yang lebih sederhana, kemudian fokusnya pada gambaran secara keseluruhan, kurang fleksibel sih untuk mengadopsi strategi yang beragam. Kemudian mereka juga mampu menemukan pola, memanfaatkan simbol matematika dengan baik, dan menyusun informasi dengan cara yang lebih sederhana dan jelas. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menulis artikel serta dalam untuk menganalisis hasil penelitian ini. Sekian dari presentasi hasil penelitian saya dan terima kasih.